suatu produk. Derajat tingkat suatu produk. Kenapa dikasih derajat atau tingkat? Karena harapannya kualitas itu akan mengalami kenaikan seiring dengan berjalannya waktu. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang dimensi kualitas atau dimensi mutu, baik dari perusahaan manufaktur maupun dari perusahaan jasa. Maka malam hari ini kita mulai dari peran dan fungsi mutu bagi perusahaan. Jadi sebenarnya mutu itu memiliki fungsi bagi perusahaan. Yang pertama adalah reputasi perusahaan. Jadi secara otomatisnya ketika perusahaan bisa menghasilkan produk yang bermutu atau berkualitas, maka hal tersebut akan menaikkan reputasinya secara langsung dari pelanggan. Jadi ketika perusahaan itu memang dikenal memiliki produk-produk yang berkualitas, maka reputasinya di pandangan pelanggan pun secara otomatis akan ikut meningkat. Seperti banyak ya, kayak perusahaan Nike, kalau sepatu, terus kalau handphone Apple, karena terkenal dengan produknya yang berkualitas, maka secara otomatis hal tersebut membentuk reputasi tersendiri di perusahaan. Dan yang kedua, penurunan biaya. Jadi, kenapa di paradigma yang sekarang itu kualitas produk juga secara otomatis mempengaruhi penurunan biaya. Karena menurut paradigma yang lama, ketika kita membuat produk yang berkualitas, maka biaya yang dikeluarkan untuk produk tersebut kan semakin meningkat. Hal itu tidak bisa dipakai di paradigma baru seperti sekarang. Karena di paradigma yang baru seperti sekarang ini, justru produk yang berkualitas itu dianggap memiliki fungsi sebagai penurunan biaya produksi perusahaan. Kenapa? Karena di paradigma lama, mereka membuat produk yang bermutu atau yang berkualitas sesuai dengan pemikiran perusahaan, sesuai dengan keinginan perusahaan. Jadi perusahaan itu menciptakan produk atau menciptakan kualitas produk berdasarkan pemikirannya, bukan berdasarkan permintaan pasar. Nah, seiring berjalannya waktu di paradigma baru, perusahaan-perusahaan itu menciptakan kualitas mengikuti permintaan pasar atau menjawab kebutuhan pasar. Hal inilah yang disebut penurunan biaya. Karena dengan menciptakan produk yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pasar, maka perusahaan hanya akan menciptakan produk-produk yang sekiranya sudah memiliki target pasar tersendiri. Kalau dulu kan berdasarkan pemikirannya, aku mau menciptakan produk yang aku rasa berkualitas nih. Diciptakan produk banyak tanpa mengetahui kebutuhan konsumen. Pada akhirnya apa? Ketika menciptakan kualitas produk sesuai dengan pemahaman dan pemikiran sendiri. Pada akhirnya, pada akhirnya, sebagus apapun produk itu dibuat, maka Banyak peminatnya, Bu. tidak akan banyak peminat atau tidak laku di pasaran. Jadi, perlahan-lahan paradigma itu sekarang sudah mulai ditinggalkan dan mulai terbentuk paradigma baru bagi para pengusaha untuk menciptakan produk yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Sehingga produknya sudah dijamin laku tuh di pasaran. Dan secara otomatis menurunkan biaya produksi karena dia hanya akan memproduksi barang-barang yang sekiranya memang laku di pasaran. Yang tidak laku ya tidak diproduksi. Jadi biaya produksi bisa ditekan dari situ. Jadi konsep penurunan biaya terhadap produk yang berkualitas ini bisa diterima ya, bisa dipahami maksud dari penurunan biaya, fungsi dari mutu bagi perusahaan yaitu penurunan biaya. Bisa cukup difahami atau masih ada yang Ya, ragu? Bu. Bisa, Bu. Oke. Fungsi yang ketiga dari mutu suatu produk
yaitu meningkatkan pangsa pasar. Jadi karena tadi menciptakan produk yang berkualitas itu membentuk reputasi perusahaan, maka secara otomatis pun akan meningkatkan pangsa pasar. Pangsa pasar kita yang sebelumnya belum tahu tentang produk kita, dengan adanya reputasi yang terbentuk di jiwa pelanggan, di pandangan pelanggan, maka secara otomatis pangsa pasarnya mengikuti kenaikan. Yang keempat, pertanggungjawaban produk. Apa maksudnya pertanggungjawaban produk? Aduh, Pak Agus ngantuk banget kayaknya ya. Sudah tidak tahan Apa, Bu? matanya. Sudah tinggal 5 watt. Ruangan ini, Bu. Katanya Pak Agus gini, kalian yang mau ugal-ugalan silakan ugal-ugalan. Saya hanya akan bertahan sambil menahan ngantuk. Ya, ini namanya proses, Bu. Jadi besok kalau ada lulus, bisa bercerita susahnya kerja sambil kuliah dibarengi dengan sampai naik ke loteng untuk cari sinyal, kurang kepiye. Loh, ini posisinya memang Pak Agus di mana kok sampai naik loteng? Saya posisinya di seputaran pabrik, Bu, tapi sinyalnya agak susah. Dari sampai sini, Bu, gelap-gelapan gini, Bu. Makanya pencahayaan tergantung dari lawan bicaranya. Lawan bicaranya terang ya kita terang, Bu. Oke. Ini saya terlihat terang atau terlihat suram? Terang toh Bu. Bu Farida ini apa yang sih membuat seram? Oh, alhamdulillah. Kok seram saya suram? Oke. Yang dimaksud pertanggungjawaban produk, fungsi mutu sebagai pertanggungjawaban produk. Itu Analogi. label halal itu termasuk enggak, Bu ya? Kalau label halal itu juga termasuk mutu, tetapi kan untuk orang-orang tertentu ya, tergantung mayoritas atau pangsa pasarnya siapa. Kalau untuk pangsa pasarnya umat Muslim yang memang segala sesuatunya dihubungkan dengan halal dan tidaknya, maka akan menganggap bahwa barang yang bermutu atau yang berkualitas adalah yang sudah berlabel halal. Tetapi kalau memang pangsa pasarnya tidak mempermasalahkan hal itu, ya bisa saja dia menganggapnya hal itu bukan termasuk suatu kelebihan atau mutu suatu produk. Yang dimaksud pertanggungjawaban produk di sini itu selain dari segi legalitas produknya, juga dari segi pertanggungjawaban kerusakan. Jadi, semakin berkualitas suatu produk, semakin bermutu suatu produk, maka tingkat kerusakannya kan semakin rendah. Maka klaim garansi dari produk tersebut tinggi nggak? Tidak, Bu. Ya, Dengan semakin rendahnya klaim garansi terhadap suatu produk tersebut, maka pertanggungjawaban terhadap suatu produk itu juga akan semakin Turun. turun. Tuh, jadi fungsi atau mutu. Fungsi mutu suatu produk bagi perusahaan yang keempat itu adalah sebagai pertanggungjawaban produk. Dengan menghasilkan produk yang semakin berkualitas, semakin bermutu, maka akan mengurangi tingkat pertanggungjawaban kita terhadap produk tersebut. Nah, yang kelima, dampak internasional. Semakin meningkatnya reputasi perusahaan, semakin meningkatnya pangsa pasar, maka tidak menutup kemungkinan bahwa produk kita itu bisa menyisir atau memiliki target pasar di internasional. Seperti Apple, itu kan bukan cuma dianggap berkualitas di negaranya aja, tetapi di negara manapun Apple dipasarkan, orang-orang sudah tahu kualitasnya seperti apa. Nah, itu dampak internasional. Kalau untuk produk-produk biasa yang dianggap eh, mutunya biasa aja kan susah untuk menyisir pasar internasional kan. Semua orang menganggap atau tahu tentang reputasi perusahaannya. Dan yang keenam adalah penampilan produk dan jasa. Semakin
bermutu atau semakin berkualitas suatu produk, maka penampilan produk atau jasa tersebut pada pandangan konsumen akan semakin tinggi serta kualitas yang dirasakan. Jadi fungsi mutu bagi perusahaan yang terakhir adalah kualitas yang dirasakan. Dengan semakin tingginya produk yang berkualitas, dengan semakin kita menciptakan produk yang berkualitas, maka kualitas tersebut dapat dirasakan oleh konsumen atau oleh pelanggan, bukan cuma dalam bentuk janji-janji atau klaim semata dari perusahaan. Next. Nah, setelah kita tahu mutu, setelah tahu fungsinya mutu, maka kita masuk ke inti dari materi manajemen mutu, yaitu konsep manajemen mutu terpadu. Atau dalam bahasa asingnya sering dikenal dengan Total Quality Management. Jadi MMT sama TQM itu sama. Manajemen mutu terpadu atau dikenal dengan Total Quality Management. Apa itu Total Quality Management atau manajemen mutu terpadu? Menurut ini susah kali diarahin. Oke. Menurut Hadari Nawari tahun 2005, manajemen mutu terpadu atau MMT adalah manajemen fungsional dengan pendekatan yang secara terus-menerus difokuskan pada peningkatan kualitas agar produknya sesuai dengan standar kualitas dari masyarakat yang dilayani dalam pelaksanaan tugas pelayanan umum atau public service dan pembangunan masyarakat atau community development. Sedangkan menurut Santoso dalam Ciptono dan Diana tahun 2000 menyatakan bahwa manajemen mutu terpadu atau Total Quality Management merupakan sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota perusahaan atau seluruh anggota organisasi. Sehingga dari dua pernyataan ini kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa MMT atau Total Quality Management dapat didefinisikan atau dapat diartikan sebagai suatu sistem manajemen yang melibatkan semua unsur kepegawaian di lingkungan perusahaan, baik itu sektor barang maupun sektor jasa, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu, efisiensi, dan efektivitas produksi baik di lingkungan industri maupun institusi lainnya. Jadi secara garis besarnya, pemahaman tidak bulet-buletnya, kalau bahasa seperti ini kan, kalau kalian posisinya ngantuk, ini bulet kan. Apa itu manajemen mutu terpadu? Nah, secara garis besarnya, manajemen mutu terpadu itu adalah suatu sistem manajemen yang melibatkan semua unsur di perusahaan. Jadi yang diciptakan mutunya itu bukan cuma produk aja. Tetapi manajemen mutu terpadu itu yang diciptakan mutunya, yang diciptakan kualitasnya, bukan hanya bermutu secara produk, tetapi juga bermutu secara staf, secara kepegawaian, juga bermutu dalam mengambil tindakan terhadap dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Itu namanya manajemen mutu terpadu. Intinya semua dalam lingkup perusahaan itu dibuat bermutu, dibuat memiliki kualitas. Itu. Sampai sini paham konsep manajemen mutu terpadu? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Masih ada lanjutannya itu? Paham. Alhamdulillah. Alhamdulillah Paham. belas Bu dari Mas Agus. Alhamdulillah belas. Oh, yang penting kan poin akhirnya. Itu Mas Agus sebenarnya gini, alhamdulillah tidak paham. Jadi tidaknya itu Paham, Bu. oh, Semuanya unsur-unsur manajemen dari lini bawah sampai lini atas dibuat menjadi berkualitas. Jadi biasanya ada sampai dikatakan tuh manajemen apa itu yang kalau di perusahaan besar itu kan sampai top loyalty atau bagaimana itu kan untuk menjadi integritas apa integritas sebuah perusahaan loh.
Betul. Biarpun ngantuk-ngantuk, tapi dia paham, Devi. Yang belas kali Devi kali ya. Udah dong, Bu. Oh, enggak, paham ya. Maaf Jadi dong. total Aman. quality management atau manajemen mutu terpadu itu semua di perusahaan dibuat berkualitas, bukan cuma produk yang dihasilkan aja. Nah, bagaimanakah karakteristik manajemen mutu terpadu? Jadi suatu perusahaan itu dikatakan memiliki manajemen mutu yang terpadu atau keseluruhan manajemennya dianggap bermutu itu jika memiliki karakteristik seperti apa? Yang pertama, fokus pada pelanggan. Kalau perusahaan-perusahaan lain itu fokusnya pada keuntungan, karakteristik perusahaan yang menganut manajemen mutu terpadu atau mengimplementasikan manajemen mutu terpadu, yang pertama adalah fokusnya pada pelanggan. Jadi apa yang menjadi kepuasan pelanggan itu yang diutamakan, bukan hanya mengejar keuntungan semata. Nah, karakteristik yang kedua, obsesi terhadap kualitas. Jadi obsesi utamanya di perusahaan itu selain fokus pada kepuasan pelanggan, juga obsesi terhadap kualitas. Namanya mau membuat kualitas semuanya, baik dari lini bawah sampai ke atas dibuat berkualitas semua. Jadi ya dikit-dikit harus berkualitas. Semua divisinya harus berkualitas, produknya harus berkualitas. Intinya obsesi terhadap kualitas. Yang ketiga, karakteristiknya adalah pendekatan ilmiah. Jadi kalau perusahaan manajemen konvensional yang tidak menerapkan manajemen mutu terpadu, pendekatan dalam pengambilan keputusan atau pemecahan masalahnya berorientasi pada masalah, kalau pada perusahaan yang mengimplementasikan manajemen mutu terpadu, pendekatannya pada data. Jadi kenapa disebut pendekatan ilmiah? Karena pendekatannya pada data. Fokusnya itu pada data, bukan pada masalahnya. Kalau perusahaan-perusahaan manajemen konvensional biasa kan pasti dicari masalahnya kan. Masalahnya di mana? Masalahnya siapa? Tuh. Lebih-lebih biasanya menyalahkan atasannya atau karyawannya. Tetapi kalau pada perusahaan yang menerapkan manajemen mutu terpadu dilihat berdasarkan data. Pada data yang dihasilkan, itu masalahnya ada di mana? Seberapa besar? Itu. Kesalahannya ada pada mana? Seberapa besar kesalahan yang ditimbulkan atau resiko yang timbul atau permasalahan yang timbul? Dilihat berdasarkan data.